Apakah bijaksana jika kita beriman untuk memberikan lebih banyak atas dasar keinginan hati, tapi kenyataan keuangan sedang pas-pasan? Bukankah Alkitab mengajarkan terus meningkatkan kemampuan kita dalam memberi? Alkitab itu mengajarkan kita untuk memberi sesuai kemampuan kita. Artinya, kalau kemampuan kita di situ, ya beri di situ. Tapi kalau kamu mau memberi lebih dari kemampuan, dan itu terjadi, 2 Korintus 8, 1-3, ini tentang pelayanan kasih. Jadi Paulus sedang mengumpulkan sumbangan untuk membantu gereja di Yerusalem yang sedang kesusahan. Nah, lalu dia kasih tahu orang Korintus, teladanilah orang-orang Makedonia itu ya, saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, jadi secara materi mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi hati itu kaya, walaupun dompetnya miskin itu. Ada banyak orang yang dompetnya tebal, tapi hatinya miskin. Miskin dalam kemurahan, yang ini kaya dalam kemurahan. Sekarang lihat, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ingat loh, mereka ini miskin loh, bukan kaya. Tapi begitu ada pelayanan, mereka memberikan, bahkan mungkin mereka ada yang rela kelaparan asal bisa bantu saudaranya. Firman Tuhan mengajarkan masing-masing berilah sesuai kemampuan. Tapi yang mau memberikan lebih dari kemampuan, artinya ini bukan perintah mutlak. Lu mau, silakan sesuai imanmu. Tapi kalau tidak hanya memberi berdasarkan kemampuan, itu juga bukan sesuatu yang salah. Jadi berilah sesuai kemampuan. Kalau kamu punya cukup iman untuk memberi lebih dari kemampuanmu dengan percaya Tuhan tetap memelihara kamu, silakan. Nah, makanya orang-orang ini di sini disebut kaya. Itulah sebabnya nanti dikatakan bahwa bahkan dalam hal memberi persembahan, mereka ayat 4, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka beroleh kasih karunia mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Mereka mendesak untuk ambil bagian dalam persembahan. Itulah sebabnya mereka tuh disebut orang kaya. Nah, makanya nanti di ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ini seringkali ayat ini diartikan untuk teologi kemakmuran, bahwa kita mesti kaya jasmani. Tapi salah, karena konteksnya orang-orang ini miskin, bagaimana bisa kaya? Lalu kalau kita geser beberapa ayat sendiri, ayat yang ke-7, ayat 7, maka sekarang seperti kamu kaya dalam segala sesuatu dirinci. Apa? Kaya apa? Iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi ini bukan kaya jasmani, lalu jadi teologi kemakmuran, tidak. Nah, ini orang-orang miskin, dan saya sudah jelaskan ya, miskin itu ada dua, penikros dan tokos. Nah, yang di sini tokos, berarti mereka miskin melarat, tapi mereka masih mau memberi. Ini sama seperti kamu jangan bernasar, tapi kalau kamu bernasar, lakukanlah. Tidak bernasar tidak salah. Kamu beri sesuai kemampuan, tapi kalau kamu mau melampaui kemampuanmu, itu imanmu. Jadilah menurut imanmu, tapi tidak ada kewajiban.